Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bertatap muka di Masjid Kebanggaan Kota Tasikmalaya, khususnya Masjid Agung Kota Tasikmalaya, dalam rangka kita bersilaturahmi dan juga thalabul ilmi. Tentu saja ini merupakan sebuah sarana yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita sadar dan tahu bahwa kehidupan bisa berjalan dengan baik, bahkan lebih baik, bahkan terbaik manakala kehidupan ini didasarkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini yang akan mengisi pengajian ataupun memberikan pencerahan kepada kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau jauh-jauh dari Jakarta, walaupun aslinya orang Garut, tapi beliau aktivitasnya di Jakarta. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Teten Romli Komarudin MA. Beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Hizbah PP Persis, dan juga beliau anggota dari MIUMI juga. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita, beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukannya yang super padat. Dan tentu kami dari pimpinan daerah Kota Tasikmalaya, juga dari panitia penyelenggara pengajian Pusat Dakwah Persis Kota Tasikmalaya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, keafiatan, sehingga terus-terus bisa menularkan ilmunya yang bermanfaat kepada umat, dan juga kita semua yang hadir di sini dan yang menyimak melalui online. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita belum benar-benar bebas dari COVID-19, namun mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tema hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dengan tema pemetaan akidah Islamiyah di tengah pusaran arus perubahan global. Mungkin di sebagian tangan Bapak Ibu ada makalah sebanyak 5 lembar. Mohon maaf jika kami memfotokopinya kurang banyak, tidak sesuai dengan jumlah hadirin. Mangga we engke di fotokopian deui nyaliranya, dageung biayana Pak. Bapak Ibu semua, sebelum acara diserahkan kepada pemateri, ada ajakan untuk berbuat amal soleh kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa PD Persis Kota Tasikmalaya sebagaimana telah sering disampaikan sedang membangun Persis Center, yang mana di Persis Center tersebut akan dibangun masjid, perkantoran, dan juga minimarket. Dan sampai sekarang sudah mencapai beberapa tahap, dan untuk kesempatan hari ini pembangunan ini akan melaksanakan pengecoran
yang tentu memerlukan biaya yang cukup besar, bahkan besinya saja sampai 2000 lebih, besi 12 itu. Nah, kepada Bapak dan Ibu dengan segala kerendahan hati mohon untuk bisa membantu kelancaran pembangunan ini. Silahkan infakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan silahkan salurkan infak Bapak Ibu sekalian melalui panitia pembangunan Persis Center atau bisa menghubungi di PD Persis Kota Tasikmalaya. Kali lagi kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya, sebagian rezekinya untuk pembangunan Persis Center yang lokasinya bersebelahan dengan kantor Wali Kota Tasikmalaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk lebih memanfaatkan waktu kami persilahkan kepada Al Ustadz Teten Romli Komarudin MA. Disilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Ustadzun Al-Fadil, para asatid, para kasepuhan, pimpinan daerah Persatuan Islam Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, berikut para pengurus otonomnya, baik dari Persistri, Pemudi Persis, Hima-Himi, pemuda, dan rekan-rekan anggota dan simpatisan yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa sama-sama hadir, bermuwajahah, saling melengkapi dari apa yang menjadi kewajiban kita semua, yakni menuntut ilmu. Tak lupa kami ucapkan jazakallahu khairan katsiro atas pengurus Masjid Agung Kota Tasikmalaya dengan reng-rengannya dan aparatur setempat yang alhamdulillah sudah mengizinkan kita bertatap muka di dalam rangka tolab ilmu. Ikhwani fiddin azakumullah, sesuai dengan judul yang diajukan, pemetaan akidah Islamiyah, bagaimana kita bisa memetakan akidah Islam di tengah arus perubahan global. Ini merupakan kajian lanjutan dari apa yang kita bahas bersama di Aula Cempaka Warna, di gedung dakwah Aula Cempaka Warna beberapa bulan silam. Dan yang difotokopi hari ini adalah revisi makalah yang pernah disampaikan di aula tersebut. Sebenarnya ada satu makalah lagi yang belum difotokopi panitia, judulnya Kaspus Subhat, menyingkap kebatilan para penentang tauhid. Kaspus Subhat, menyingkap kebatilan para penentang tauhid. Dua-duanya, baik yang tidak kebagian makalah ataupun yang ingin membaca makalah keduanya, bisa dibaca di madrasahabiumi.com langsung ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin langsung membaca makalahnya bisa langsung dibuka di
madrasahabiumi.com, kolom akidah ya. Kolom akidah dan manhaj ya. Baik ikhwan fillah azakumullah. Pemetaan akidah Islamiyah di tengah arus perubahan global. Yang pertama tentu kita akan mencoba mengungkap makna perubahan global. Global dalam makna kampung besar, desa besar dengan ciri-ciri yang sudah sama-sama kita ketahui secara sosiologis bahwa akan muncul satu masa, satu zaman yang tidak bisa membedakan mana lagi desa, mana lagi kota ya. Desa, kota sama saja ya. Tetapi itu bermuara pada satu titik pertemuan yang sama, dipersamakan dengan bagaimana percepatan teknologi informasi komunikasi, sehingga sering dikatakan kalau disebut istilah global itu artinya desa besar atau kampung besar. Saudara-saudara, di antara ciri kampung global adalah komunikasi kita bisa langsung. Tidak lagi ada jeda antara kita dengan saudara-saudara kita yang jauh nun di sana sekalipun. Kita bisa berbincang-bincang dengan saudara kita di Amerika, di Eropa, di Afrika ataupun di mana saja. Tak terbatas teritorial, tidak ada yang menghijab kita satu sama lain. Serba mekanis, ya. Serba alat, ya. Selama kita mampu menggunakan alat tersebut, maka kita mampu berkomunikasi, mampu bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, atau bisa kebalikannya. Dan itu sudah menjadi pembahasan yang saya pikir sudah banyak dibahas oleh para ahli sosiologi. Yang kedua, banyak peneliti, para analis mengatakan bahwa kita masuk pada satu era yang disebut dengan disruption era. Era percepatan, era perubahan yang sangat dahsyat. Tetapi dalam pandangan yang terbaru, bukan hanya sekedar disruption era, bukan hanya sebuah era perubahan, akan tetapi dengan adanya pandemi global yang menggiring kita semua, mau tidak mau kita berada pada pusaran percepatan teknologi yang mau tidak mau semua orang harus menggunakannya. Dengan adanya daring, dengan adanya banyak hal yang membuat kita harus masuk dalam ruang tersebut. Sehingga kalau kita melihat pada para peneliti, kita memasuki apa yang disebut dengan double disruption. Bukan hanya disruption saja, tetapi double disruption. Di sisi lain, kita mengalami percepatan teknologi informasi komunikasi. Di sisi lain, kita pun lebih dipercepat lagi dengan adanya pandemi global. Nah, oleh karena itu tentu saja tidak mungkin Allah menjadikan semua itu tanpa Allah turunkan kepada kita, anugerahkan kepada kita ilmu baru, sehingga hampir 2 tahun kita berada dalam kubangan pandemi global, berarti 2 tahun pula kita hidup di dalamnya, 2 tahun pula kita mengambil pelajaran di dalamnya, dan di situ pula kita akan bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga untuk bisa kita carikan solusinya. Nah, saudara-saudara, saya akan mengawali dengan satu kaedah yang mudah-mudahan kaedah ini bisa mewakili. Likulli zamanin hadaratun wa likulli hadaratin tariqatun wa manhajun. Setiap zaman ada peradabannya. Setiap peradaban itu ada thariqah, ada metode, ada cara, ada panduan bagaimana menaklukkan peradaban tersebut. Maka dengan adanya pandemi ini, tentu Allah sudah mengisyaratkan, menggerakkan pikiran kita, apa yang harus kita lakukan. Ini menjadi PR besar dalam perubahan besar,
terutama bagi Jamiah Persatuan Islam, seperti apa kita mengawal akidah umat di tengah-tengah pertarungan global. Nah ini kita akan masuk dari situ. Oleh karena itu kita munculkan dulu kaidah umumnya, likulli zamanin hadaratun. Setiap zaman ada peradabannya. Walikulli hadaratin thariqatun wa manhajun. Setiap peradaban ada metode, ada panduan bagaimana menaklukkan peradaban tersebut. Dr. Efat Sorkawi, seorang pengajar ternama falsafah ilmu di Mesir. Beliau memaknai peradaban itu dalam bahasa Arabnya hadarah. Beliau memaknai kebudayaan, bahasa Arabnya thaqafah. Beliau memaknai bentangan peristiwa dengan sebutan sirah. Adapun ketika menyebut tanggal lahir, tanggal wafat, tanggal berdiri, tanggal bangkit, tanggal runtuh, termasuk bangkit dan runtuhnya peradaban, itu disebut tarikh. Jadi ada tarikh, ada sirah, ada thaqafah, ada hadarah. Nah saudara-saudara, Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan, kenapa itu semua menjadi penting untuk kita renungkan? Karena pada hakikatnya kita hidup di hari ini mengambil pelajaran dari masa lalu. Jadi kata Profesor Dr. Syed Najib Al-Attas, bahwa masa lalu adalah sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati. Nah oleh karena itu bagaimana kita bisa menghidupkan kejayaan masa lalu di hari ini? Artinya menyeberangkan ingatan masa lalu ke hari ini. Oleh karena itu bangsa Ibrani, bangsa yang dianut, yang dihuni oleh kaum Palestina kuno, yang sekarang kita lebih mengenalnya bahasa Ibrani, diambil dari kata abaro, abir. Tidak ada yang tahu persis siapa kakek buyut nenek moyang Nabi Ibrahim. Maka sejarah menyebut bangsa Ibrani. Tapi bangsa Ibrani lebih disebutkan sebagai nama bahasa, bahasa Ibrani. Abaro itu sendiri artinya menyeberang. Satu komunitas yang menyeberang pada masa Babilonia, menyeberang sungai Efrat, membentuk satu komunitas, hidup beranak pinak di sana, maka komunitas ini disebut komunitas Ibrani. Allah turunkan Nabi dan Rasul di sana, Nabi dan Rasul turunan bangsa Ibrani. Maka bahasa-bahasa kitab suci yang turun, Zabur, Taurat, Injil dalam bahasa Ibrani. Hanya Al-Quran yang bahasa Arab. Ini ada ketepatan dengan hadis Nabi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, nuzilat Taurat wal Injil wa Zabur bil Ibraniyah wa yufassiruha bil Arabiyah. Zabur, Taurat, Injil turun dalam bahasa Ibrani, baru ditafsirkan dengan bahasa Arab. Beda dengan Quran. Quran turun dalam bahasa Arab. Nah ini. Oleh karena itu maka disebut Ibrani. Ya. Nah dari kata Ibrani, abaro menyeberang, kita juga mengenal istilah i'tibar. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka pelajaran berharga bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Ma maknal i'tibar? Kata Abu Hamid Al-Ghazali, i'tibar, abaro artinya menyeberangkan masa lalu ke hari ini, mengingatkan kembali masa lalu ke hari ini untuk diambil pelajaran. Maka jadilah kata ibroh, i'tibar, ya, ibrotun liulil albab, pelajaran berharga bagi siapapun yang memiliki akal pikiran. Saudara-saudara, nah, kita berbicara soal peradaban yang terus melaju, maka kita akan berbicara masa lalu, masa kini, masa yang akan datang.
Para nabi dan rasul sampai nabi akhir zaman adalah salaf, generasi masa lampau. Generasi masa lampaunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti para sahabatnya menjadi salaf bagi generasi kemudian, yakni tabi'in. Tabi'in menjadi generasi salaf bagi generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in. Terus 1500 tahun silam, bentangan sejarah yang tak terputus sampai kita hari ini. Maka mereka adalah salafnya kita, dan suatu saat kita akan menjadi salafnya generasi berikutnya. Oleh karena itu, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti, beliau menuliskan, jangan benturkan antara pandangan salaf dengan kholaf. Maka beliau mengatakan, salaf kholaf hanya untuk menunjukkan kata periode, di samping mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat, taujih emas para pendahulu yang soleh. Kalau dulu ada para pendahulu yang soleh, berarti kita pun bagaimana bisa berprestasi seperti kaum pendahulu yang soleh? Maka ada as-salafus soleh, berarti ada al-kholafus soleh. Dari mana itu semua dalilnya? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us sahawah. Generasi hari ini dibagi menjadi dua, kata para ulama. Ada generasi yang mampu mewarisi dan melanjutkan kebaikan masa lalu, ada generasi yang tidak mampu mewariskan kebaikan masa lalu. Generasi hari ini yang mampu melanjutkan mewariskan generasi masa lalu, itulah kholaf. Generasi hari ini yang tidak mampu melanjutkan kebaikan masa lalu, itulah kholfun. Dalam bahasa saya, kholafun yes, kholfun no. Jadi kholafun yes, kholfun no. Jadi ketika menyebut kholfun ada usolah, wataba usawa, maka para ulama menyimpulkan seperti itu. Generasi hari ini yang baik mengikuti jejak langkah pendahulunya yang soleh, itulah kholaf. Generasi hari ini yang tidak mampu melanjutkan generasi sebelumnya yang soleh, maka itu kholfun. Sama-sama dari kho, lam, fa. Ya. Nah ini hebatnya, agungnya bahasa Arab. Baik ikhwani fiddin azakumullah, peradaban begitu sangat panjang sekali. Profesor Dr. Abdul Wahab Kholaf mencoba untuk merincinya, mulai dari masa perintisan, kemudian masa kebangkitan, masa kemajuan, masa keruntuhan, ya, dan masa kebangkitan kembali. Itu diurai dengan sedemikian rupa. Demikian pula seorang ulama Syria, Mustafa As-Sibai, dia seorang komandan perang, dia seorang ulama, dia seorang pemikir yang sangat cakap dan berhasil meruntuhkan teori-teori pemikiran orientalis barat. Ini sangat menarik di dalam kitabnya Min Wara'i Hadaratina, peradaban dari masa ke masa. Artinya kita punya peradaban. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah peradaban yang berbeda, apa yang dialami para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tentu ada perbedaan dengan apa yang kita hadapi hari ini. Profesor Dr. Abdul Karim Al-Aqhal, seorang guru besar aliran-aliran dan usuluddin di Jamiah Imam Riyad, Saudi Arabia, beliau mengatakan bahwa 3 generasi yang utama adalah 3 generasi yang jadi jaminan. Yang menjamin adalah Allah dan Rasulnya di dalam kitabullah dan sunnah nabinya. Oleh karena itu beliau menyebutnya dengan salasatul qurun, al-qurunus salasa al-mufaddalah, 3 generasi utama. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan generasi setelah mereka, termasuk kita? Mungkinkah kita bisa menjadi utama? Kan begitu. Kalau Al-Quranul Karim menyebut muhajirin ansor dengan kalimat as-sabiqunal awwalun, itu sudah jelas. Kalau Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan kuntum khairu ummatin, yang pertama adalah jama'atus sahabat, sumat tabi'in, sumat tabi'ut tabi'in, terus bagian kita di mana?
gitu. Lalu hadis Nabi di dalam kitab-kitab sunnah menyebutkan, fa inna khairon nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalun. Itu juga sudah jelas, berarti dialamatkan kepada sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka pertanyaannya, posisi kita di mana? Adakah kalimat yang pantas untuk kita mengukir prestasi seperti halnya mereka? Kita tidak mungkin lagi disebut generasi terbaik umat seperti 3 zaman. Paling mungkin kita masuk generasi kholaf atau kholfun gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita menggapai prestasi itu? Syekh Al-Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, beliau menukilkan satu riwayat. Belakangan riwayat ini juga disoroti oleh sebagian kalangan, akan tetapi dikuatkan bagi yang lain ya. Ternyata ada istilah yang pantas bagi siapapun kita yang mengikuti jejak langkahnya mereka. Kira-kira apa? Kalau memang kita ingin bercermin kepada manusia setelah Nabi, setelah Rasul akhir zaman, lalu Allah menyebut kita apa? Nabi menyebut predikat kita apa? Kalau sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in kan tadi sudah dapat ya, khairul qurun, khairun nas, begitu. Sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya zaman. Nah, kita apa? Yang Bapak pahami, yang Bapak tahu, kira-kira apa? Nah, saya menemukan dalam riwayat itu Imam Asy-Syaukani merekam dialog yang sangat bagus antara Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Apa kata Nabi? Man a'jabakum imanan indallah. Siapa yang paling menakjubkan keimanannya di antara kalian di sisi Allah? Saya garis bawahi, a'jabakum imanan indallah. Nah, ini menarik. Jadi bukan khairu ummah, bukan khairun nas, bukan as-sabiqunal awwalun, tapi a'jabukum imanan indallah. Siapa di antara kalian yang paling menakjubkan keimanan kalian di sisi Allah? Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak ada makhluk di bumi ini yang lebih mulia, yang lebih hebat, lebih keren gitu ya, kecuali malaikat. Ternyata Nabi menjawab, pakaifa bil malaikah wal wahyu yunzalu ilaihim. Bagaimana tidak dengan malaikat? Wahyu turun kepada para nabi melalui malaikat. Jadi wajar saja malaikat adalah makhluk yang dipercaya Allah. Bahkan kitab suci turun kepada nabi melalui malaikat. Maka sangatlah wajar kalau malaikat menjadi makhluk yang paling menakjubkan, paling hebat, paling mulia, paling keren, paling segaranya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau malaikat bukan, afanahnu, mungkin kami orang. Para sahabat, kita tahu definisi sahabat, satu generasi yang berjumpa dengan Nabi, beriman pada Allah dan Rasulnya, belajar dengan Nabi, ya, dan wafat dalam keislaman. Kan begitu ya, sahabat. Demikian pula dengan tabi'in. Generasi yang berjumpa dengan sahabat, beriman pada Allah dan Rasulnya, belajar kepada sahabat dan wafat dalam keislaman. Nah, kita kan siapa yang menjamin kita, kan begitu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, para sahabat mencoba mengajukan jawaban, ya Rasulullah, kalau malaikat bukan, afanahnu, mungkin kita. Ternyata jawaban Nabi, fakaifa antum wa ana baina adhurikum. Bagaimana tidak dengan kalian? Aku hidup di tengah-tengah kalian.
Maka sangat wajar bila kalian tampil menjadi generasi yang paling mulia, paling hebat. Setiap kalian ada masalah, aku hadir di tengah-tengah kalian dan aku terlibat di dalam masalah itu. Seperti turunnya ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ya. Bukankah ayat ini turun ketika sahabat Ansor dan Muhajirin timbul ego jahiliyahnya dalam sebuah kenduri sampai baku hantam, ya. Akhirnya seorang sahabat datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah. Itu para sahabat garelut, ya. Para sahabat berantem. Yang satu paling Muhajirin, yang satu paling Ansor. Ini bagaimana ini? Sampai-sampai ada sahabat yang dipukul hidungnya sampai patah. Karena dipukulnya enggak, ya, teun-eunan kata orang Tasik. Pakai rahang unta, ya. Bisa dibayangkan rahang unta? Ya. Sama dengan parang, ya. Nah, dipukul pakai rahang unta, hampir pecah hidungnya. Lalu Nabi diam, ya, Nabi diam. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, abida'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Hei para sahabat, ya ma'sarul muhajirin, ya ma'sarul ansor, ada apa ini dengan kalian? Apakah kalian mau menghidupkan lagi tradisi jahiliyah? Padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Nah ini turun ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, baik. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, ayat ini pun mengingatkan kita pentingnya mengacu kepada satu landasan pokok, ya. Hablillah, tali Allah. Maka dengan demikian, sebelum kita masuk kepada bagaimana pentingnya kita mengokohkan tali Allah dengan variasi penafsiran yang cukup beragam di kalangan ulama dari zaman ke zaman, mari kita lihat dulu tantangan kita hari ini. Ada kubangan arus pergolakan yang begitu sangat dahsyat, di mana Fathiyakan, seorang tokoh sayap dakwah gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, beliau menulis buku Islam di Persimpangan Jalan. Itu tahun 80-an, buku ini sangat populer, ya, bagi para pecinta pengkaji wawasan. Kemudian buku beliau yang kedua, Islam di Persimpangan Abad 20. Lalu ada lagi buku yang serupa, Islam digerogoti aliran destruktif. Nah, ada lagi buku yang cukup menggembirakan yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Al-Islam Bainal Qarnain, Islam abad 20, masa peralihan, masa perkembangan 20-21. Kita bisa memotret, merekam jejak langkah gerakan dakwah Islam di tanah air. Jadi Al-Qaradawi sudah memotret duluan, cuma belum disebutkan langsung. Ada bahasa Persatuan Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, nah, tidak disebutkan langsung. Yang disebutkan cuma satu, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, kalau itu disebutkan, karena ada Pak Natsir, gitu ya. Karena ada Pak Natsir, sehingga nama itu yang muncul. Tapi kalau nama-nama yang lain tidak disebutkan. Tapi gerakan karakteristiknya disebutkan. Maka ketika Al-Qaradawi datang ke Jakarta, sempat berpidato di halaman Masjid Agung Al-Azhar. Kata beliau, wahai warga Jakarta, penduduk Indonesia, Anda wajib bangga karena Anda selamat dari cengkraman gerakan kristenisasi dunia dan bahaya merah komunisme. Itu pidatonya
Profesor Dr. Yusuf Qaradawi di Jakarta. Kita wajib berterima kasih kepada seorang laki-laki soleh, laki-laki pejuang yang bernama Muhammad Natsir. Nah, itu pidatonya Al-Qaradawi di halaman Masjid Agung Azhar. Nah, oleh karena itu sangat wajar tokoh-tokoh dunia kalau datang ke Jakarta tidak sowan ke Pak Natsir, seperti sayur asem nggak pakai asem, ya. Wajib sowan ke Pak Natsir. Rekan-rekan muda harokah-harokah Malaysia, Kuala Lumpur juga begitu. Setiap tahun mereka merutinkan diri datang ke Jakarta. Ketika saya tanya, kenapa Anda begitu sangat merutinkan ke Jakarta? Karena Jakarta adalah negeri kami kedua, di situ ada guru-guru kami, salah satunya Pak Natsir. Tuh, jadi orang lain menganggap guru kita, tokoh kita, gurunya juga mereka. Ya. Ini menarik. Baik saudara-saudara, saya tidak perlu menyebutkan apa saja tantangan abad 20 itu, dan ini adalah bermuara dalam satu titik bagaikan arus mata air yang berdentum keras bermuara dalam satu kubangan. Sejak zaman imperialisme, negara-negara Eropa menyebarkan misi penjajahannya. Lalu muncullah negara-negara kolonial di bawah mereka, muncul kebangkitan perlawanan, muncul semangat nasionalisme, dorongan kapitalisme dilawan oleh sosialisme. Ketika sosialisme lepas dari Islam, muncul penawaran marxisme, jadilah sosialis marxisme. Jadi kapitalisme dilawan sosialisme. Ketika sosialisme mencoba untuk bangkit tapi melupakan agama, lalu muncul tawaran, muncullah sosialisme marxisme. Ketika nasionalisme bangkit melakukan perlawanan terhadap penjajahan, semangat membela kebangsaan, lepas juga dari agama, maka muncullah nasionalisme sekuler. Jadi seperti itu pertarungan yang bisa kita rekam, yang saya maksud kubangan. Lalu ketika kita ingin mencoba menarik di mana tanggung jawab kita sebagai orang beriman, akidah apa yang kita bawakan, akidah apa yang kita kibarkan, maka ada polemik dalam istilah, dan istilah sangat menentukan polemik, dan polemik bisa menjadi sandaran untuk kita bisa tahu dan menyingkap makna yang sebenarnya. Waktu Presiden George W. Bush, dia sengaja datang bertandang ke Universitas Al-Azhar di Mesir. Lalu dia sempat mengatakan ada 3 materi kuliah yang menjadi idola para pengkaji Islam di Barat. Kata George Bush, ya tentu ada timnya, ya, ada tim intelektualnya, tidak semata-mata dia membaca sendiri, tetapi ada timnya. Apa 3 materi kuliah idola itu, primadona itu? Yang pertama, suburkan mahasiswa-mahasiswa untuk belajar filsafat. Suburkan mahasiswa-mahasiswa untuk belajar ilmu kalam atau falsafat Islam, sebagian menyebut. Dan suburkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk mempelajari tasawuf. Oh, ini yang disebut 3 primadona dalam studi Islam di Barat. Filsafat atau filsafat Islam, atau ilmu kalam, atau tasawuf. Untuk tasawuf silahkan dibaca tulisan saya, mau kemana gerakan kebatinan. Tinggal diklik di Madrasah Abi Umi, judulnya keluarkan, mau kemana gerakan kebatinan, menyingkap irisan antara gerakan tasawuf dengan gerakan mistisisme, kebatinan, dan lain sebagainya. Nanti kita dibagi lagi mana-mana yang memang ditolerir, mana-mana yang sama sekali tidak ditolerir.
mana-mana yang masuk dalam kubangan falsafat murni, mana-mana yang memang yang dimaksud tasawuf itu adalah akhlak mulia dan lain sebagainya. Ini dibedakan. Nah, nanti bisa kita diskusikan ya. Nah, ini pengaruh terhadap pendefinisian, karena sekarang sudah menjadi semacam MKDU ya, materi kuliah dasar umum yang semua fakultas agama belajar. Maka mau tidak mau semua kita pun belajar, mau negeri ataupun swasta, kan begitu. Terjadi perdebatan, apakah ilmu tauhid, apakah akidah Islamiyah itu ilmu kalam? Apakah ilmu kalam, tauhid itu teologi? Apakah usuluddin itu ilmu sifat 20? Dan ragam pertanyaan lainnya. Nah, ini belum duduk ya. Saya sangat berterima kasih belakangan ini ada yang memposting satu makalah yang cukup bagus, sebuah kajian analisis dari kader muda Persatuan Islam membandingkan pendekatan pengajaran akidah menurut Tuan Ahmad Hasan dalam bukunya apa? Ilmu Tauhid ya. Dan pengajaran akidah ilmu tauhid yang diajarkan oleh Ustadzuna Kiai Haji E. Abdullah dalam bahan pelajaran Bahpel. Itu sejak Tajhijiyah, Diniyah kelas 4 kita sudah belajar kan itu. Modelnya mirip, tanya jawab begitu ya. Ada juga bahasa yang digunakan agak sedikit berbeda walaupun dengan bahasa daerah, bahasa Sunda ya. Ustadz Muhammad Sarip Sukandi ya, yang dari Rohdam, Rohani Dakwah Militer Siliwangi, Ustadz Sarip Sukandi juga menulis tentang akidah Islam dalam bahasa Sunda. Akidah Islam numutkeun Quran jeung hadis. Ada yang pernah baca? Akidah Islam numutkeun Quran jeung hadis. Saya pikir pembahasan beliau tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan dalam tulisan-tulisan Fadilatus Syekh Profesor Dr. Soleh Fauzan dalam kitabnya Aqidatut Tauhid yang 3 jilid. Tetapi ini lebih ringkas dan tidak terlampau dijabarkan. Karya Ustadz Muhammad Sarip Sukandi. Sekali lagi judulnya Akidah Islam numutkeun Quran jeung hadis. Lalu ada lagi tulisan akidah ilmu tauhid yang disusun oleh ketua umum secara pribadi tentu saja, Ustadz Aceng Jakartia. Pengersa Ustadz Aceng Jakarta menulis pokok-pokok dasar akidah atau pokok-pokok ilmu tauhid jilid 1, jilid 2, jilid 3. Pembahasan lebih mirip pada pandangan-pandangan tulisan-tulisan akidah kekinian seperti ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, seperti yang ditulis oleh Syekh Fauzan ya, Syekh Abdurrahman Jibrin. Saya pikir tidak terlampau beda. Artinya tidak ada alasan untuk membenturkan secara akidah dengan pandangan-pandangan para mutaqaddimin al-qudama al-fudola. Yang dimaksud saya al-qudama al-fudola, mereka adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak ada alasan untuk membenturkan dari sisi-sisi akidah. Walaupun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Ya. Dan itu adalah hal yang wajar. Nah, saya menemukan ternyata para ulama berdebat mana yang lebih layak untuk kita menyebut ketika kita belajar tauhid. Apakah tauhid ilmu kalam tadi disebutkan? Apakah tauhid itu falsafat Islam tadi disebutkan? Kalau menurut
Profesor Dr. Abdul Karim Al-Aqal dalam kitabnya Mabahis fi Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, yang layak untuk kita sebutkan adalah, kalau memang tidak mau menyebut ilmu tauhid, sebutlah al-aqidah al-islamiyah atau ilmu usuluddin. Nah, tentu boleh dikritisi ya Pak ya, boleh didebat. Itu kan pandangan ya, pandangan. Kemudian apa yang dimaksud dengan akidah Islam? Pokok ajaran tauhid yang diajarkan oleh siapa? Nah, waktu 5 tahun silam kami ada undangan ketika Raja Salman baru dilantik. Raja Salman dilantik jadi Raja Saudi Arabia. Lalu hadiah beliau memanggil tokoh-tokoh dari seluruh negara, termasuk negara Eropa, Afrika, diundang kurang lebih 1000-an, sambil memanfaatkan fasilitas umroh dengan dana Raja Salman. Lalu kami diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan sesama tokoh ulama-ulama, dai-dai dunia tersebut dari berbagai kalangan. Lalu tukar pikiran menyimpulkan bahwa problem umat Islam di seluruh dunia dari sisi keyakinan, berakidah, bermanhaj, problemnya sama. Maka tidak ada yang bisa menyatukan adalah kembali kepada terminologi yang sama untuk mensepakati bahwa apa yang dirumuskan para ulama dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cukup elegan, cukup tepat untuk mencari titik persamaan. Nah, gitu. Kenapa? Karena baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, semuanya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam At-Toyalisi, Imam Ad-Darimi, Imam Ad-Daruqutni, dan yang lain-lain, semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Athir, Imam Ibnu Khaldun, dan pakar-pakar ilmu di zamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi beda, setiap negara juga punya penafsiran yang berbeda ketika menafsirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peristiwa kedua, saya pernah diundang dalam konferensi muktamar ulama dunia yang qadarullah waktu itu diadakan di Indonesia, tepatnya di Mataram. Waktu itu Presiden Fikih Dunia, Presiden ulama-ulama dunia yang dijabat oleh Profesor Dr. Al-Qaradawi baru selesai, diganti oleh penggantinya, dan beliau bersedia hadir. Ternyata jawabannya sama, ya. Konsep wasatiyah yang dimaksudkan oleh Al-Quranul Karim adalah wasatiyah dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah masih mengundang tanya dan perlu didudukan penjelasannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana, kan begitu? Dan menurut siapa? Nah, ini PR lagi. Kalau saya tanya, paham yang dianut oleh mayoritas bangsa ini, terutama bangsa Melayu, dulu hadir tidak kurang 10 guru besar dari Kuala Lumpur datang ke Jakarta, lalu melakukan diskusi 2 hari 3 malam. Saya hadir
dan saya juga menulis makalah, melakukan bantahan dengan judul yang saya ajukan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama atau sifat. Nah, itu makalah saya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama atau sifat. Semua sepakat kalau yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tataran akademik, dalam perspektif akademik, adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Paham Asy'ariyah, paham Abul Hasan al-Asy'ari, dan paham Maturidiyah, paham Abu Mansur al-Maturidi. Siapa Abu Mansur al-Maturidi? Yang berguru kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari mengajarkan pahamnya, pandangan akidahnya di Baghdad. Sementara Abu Mansur al-Maturidi mengembangkan pahamnya di Samarkand. Maka negara-negara Asia Tengah, termasuk pecahan-pecahan Soviet yang berdiri sendiri menjadi negara Muslim, termasuk negara yang kemarin merdeka dari Amerika, Afghanistan, pandangannya Maturidiyah. Pertanyaannya, kenapa alam Melayu juga Ahlus Sunnah wal Jamaahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Karena Melayu, Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Patani, Thailand, Singapura lebih berpijak kepada kitab-kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali fikihnya madhab Syafi'i dan akidahnya madhab Imam Abu Hasan Asy'ari. Berarti Imam Al-Ghazali Syafi'iyan wa Asy'ariyan. Beliau seorang Syafi'iyan dan beliau pun seorang Asy'ariyan. Maka sangat wajar Al-Imam Az-Zabidi yang mensarah kitab Ihya Ulumuddin 13 jilid, Ithafus Sa'adatil Muttaqin, itu dikatakan idza utliqa bi ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asairah wal maturidiyah. Jika dikatakan secara mutlak ahlu sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pertanyaannya, bagaimana paham Ibnu Taimiyah? Bagaimana paham Muhammad bin Abdul Wahhab? Bagaimana paham Imam Ibnu Katsir? Bagaimana paham Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Bagaimana pahamnya Al-Maraghi? Bagaimana pahamnya Sayyid Rashid Muhammad Rashid Ridho? Yang itu kitab-kitab menjadi kitab-kitab pegangan di persatuan Islam, begitu ya? Nah, jadi disitulah kita bisa memotret paingan atu orang tara disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Da Imam Az-Zabidi-nya oge nyimpulkeun idza utliqa bi ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Jadi yang mengkritisi Abul Hasan tidak masuk ya. Nah, Imam Ibnu Taimiyah mengkritisi Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ibnu Qayyim dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudara, belakangan ada muktamar susulan setelah muktamar Mataram di Chechnya, tepatnya di kota Grozny. Salah satu kesimpulannya mengkritisi dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga jatuh kesimpulan bahwa dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab seolah-olah bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, kita rujuk tauhidnya ke siapa? Nah, kalau kita mengaku rujukan kita merujuk pada pandangan-pandangan tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab mendirikan madrasah namanya Madrasah Ibnu Taimiyah, mengoleksi kembali, mendaras kembali, mengurai kembali kitab-kitab Imam Ibnu Taimiyah. Maka muncullah Al-Usul As-Salasah, maka muncullah Kasfus Subhat, maka muncullah Fadlul Islam, maka muncullah Kitabut Tauhid. Baru nanti disarah oleh ulama-ulama anak cucunya
baik anak cucu biologis seperti Al-Syekh ataupun anak cucu ideologis, murid-murid yang mencoba mensarah kitab gurunya. Maka muncul kitab apa? Fathul Majid dan lain sebagainya. Dan itu kitab-kitab yang kita gunakan. Nah, yang menarik di situ ada ucapan Imam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Fatawa, "Patasmiyatu ahli sunnati wal jamaah huwa ismun qadimun qabla an yaj'alallahu Aba Hanifah wa Malik wa Ahmad bin Hambal wa Syafi'i." Penamaan ahlu sunnah wa jamaah jauh sebelum Allah ciptakan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Asy-Syafi'i. Ahlu sunnah wa jamaah itu sudah ada. Oh, pantesan Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan yauma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuhun, nah di situ disebutkan kata ahlu sunnah wa ahlul jamaah. Jadi tidak disebutkan langsung, tapi ahlu sunnah wa ahlul jamaah. Oleh karena itu, ini mengundang Dewan Hizbah Persatuan Islam untuk membedah kembali siapakah ahlu sunnah wal jamaah. Sudah baca putusannya kan? Sudah baca? Saya yakin karena warga Persatuan Islam sudah baca ya. Baik. Nah, saudara-saudara, yang terakhir yang ingin kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini, pemetaan akidah Islam dalam kehidupan kita. Satu hal yang tidak bisa kita lari dari kenyataan, kita dihadapkan dengan berbagai banyak persoalan. Maka muncul pertanyaan-pertanyaan, sudahkah akidah Islamiyah terlepas dari perdebatan tadi ya, menurut ini, sudah menjadi bagian dari dimensi mental spiritual kita? Kan itu. Mengapa? Karena Imam Ibnu Taimiyah mengatakan fa inna asrafal ulum ilmu tauhid li'annahu muta'alliqatun bi uluhiyatillah. Semulia-mulianya ilmu adalah ilmu tauhid karena hal itu berhubungan langsung dengan Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Bukan bicara lagi tentang makhluk, tetapi berbicara langsung tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tulisannya Thoriq Suwaidan, seorang ulama Kuwait ya. Artinya apa? Dalam sederhananya, bagaimana kita bisa menjadikan tauhidullah bagian dari dimensi mental spiritual kita. Dan ini yang banyak dipertanyakan, kemana akidah kita gitu. Bisa jadi orang dididik 6 tahun pesantren ya, atau mungkin lebih ya, 6 tahun di MI Persatuan Islam, 3 tahun Sanawiyah Persatuan Islam, bisa jadi 3 tahun Mu'alimin Persatuan Islam, masuk jurusan akidah filsafat, dijamin tetap kokoh, berubah atau tidak, atau masuk yang lain tidak harus akidah filsafat, masuk apa saja. Ketika akidah tidak menjadi dimensi spiritual dan mentalnya bagi dia, atau tidak mengakar sampai ke dalaman. Nah, yang kedua, kita harus yakin apapun bentuknya, landasan bermanhaj harus rujuk pada akidah. Karena itu, saya punya sebuah risalah yang sangat bagus. Judul kitabnya Al-Islam huwa adinus samawi. Al-Islam huwa adinus samawi. Ya, kesimpulan buku itu, yang bukan Islam bukan dinun samawi, begitu. Lalu orang lain berupaya keras bagaimana memberikan tafsiran-tafsiran kepada Islam, Islam ini, sehingga warna-warni Islam menjadi berubah definisinya. Di situ hadis yang dikemukakan adalah ucapan Rasulullah yang sangat singkat,
nahnul anbiya kulluhum ulatun dinuna wahidun wasaro'iuhum mukhtalifah. Nah, itu yang dikemukakan oleh Nabi. Agama para nabi satu, kami para nabi satu sama lain keluarga besar. Tidak ada yang membedakan kami. Dinuna wahid, agama kami satu. Wasaro'iuhum mukhtalifun, sekalipun tata cara ibadah kami berbeda. Maka ini jadi kesimpulan Imam Ibnu Taimiyah, di dalam masalah akidah seyogianya kaum muslimin itu sama walaupun berbeda di dalam hal furu'. Nah, ini kan PR ya, PR. Kalau fikih berbeda itu sudah sama-sama paham. Tapi kalau dalam memetakan, mendefinisikan ahlussunnah wal jamaah berbeda, nah ini kan masih berarti PR. Nah ini PR. Demikian pula bagaimana anak didik, anak bangsa kita diarahkan semua materi pelajaran, materi kuliah berteraskan tauhid. Ini konsep pendidikan berteraskan tauhid ternyata lagi-lagi Pak Natsir yang memberikan satu istilah. Maka dengan demikian pengaruhnya adalah ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, hukum, dan semua tali temali dalam kehidupan dalam bingkai tauhid. Karena hidup kita diawali dengan tauhid dan diakhiri dengan tauhid. Nah, pijakan kita memang kita akui belum ajeg, belum ada kata sepakat, dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan Dewan Hizbah Persatuan Islam khususnya Komisi Akidah bisa merampungkan kitab Risalah Tauhid. Ini masih PR, ini belum juga ya. Yang sudah keluar kalau Risalah Sholat, Risalah Wudhu ya, Risalah apa lagi, Saum sudah ada ya. Nah, Risalah Tauhid belum ada. Kalaupun Ustadz Aceh nulis itu kan pribadi Ustadz Aceh ya. Kemudian Ustadz Abdullah nulis, nah itu pribadi Ustadz Abdullah. Tuan Hasan menulis, itu pribadi Tuan Hasan. Tapi yang ditulis oleh secara komunal, nah itu belum ada. Mudah-mudahan kitab Risalah Tauhid Dewan Hizbah Persatuan Islam segera diterbitkan. Saya sudah menyetorkan tidak kurang dari 25 tema, 25 judul ke Dewan Hizbah untuk bisa masuk di dalam salah satu barisan. Saya bagian nomor terakhir, bagian pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 10 bab. Nah, yang 10-nya itu giliran saya. Bagaimana persoalan-persoalan kekinian, persoalan-persoalan kontemporer yang berhubungan dengan akidah, dan seperti apa kita harus bersikap. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.